Buaya dikenal sebagai salah satu pemangsa paling berbahaya, khususnya di dalam air. Serangan mereka begitu cepat, tidak terduga, dan susah dihindari. Gigitannya kuat, deretan gigi tajamnya jadi jaminan betapa mengerikannya gigitan mereka. Jarang sekali ada mangsa yang berhasil kabur dari mulut buaya. Buaya tidak peduli dengan siapa lawannya. Mereka akan menyerang siapa saja yang dianggap bisa dijadikan makanan atau dianggap sebagai bahaya, termasuk manusia, termasuk jenisnya sendiri. Tak heran jika beberapa kali buaya jadi kanibal. Sifatnya itu membuat buaya bisa memburu berbagai jenis hewan. Bahkan pesaingnya sendiri juga kadang jadi makanan buaya. Tapi tak jarang, sifatnya yang tidak peduli itu malah jadi bumerang bagi mereka. Pasalnya ada beberapa momen di mana buaya salah pilih lawan dan membuatnya ada dalam bahaya. Dalam video ini, admin akan membahas momen di mana buaya salah pilih lawan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Buaya pernah mendekati harimau yang sedang memburu babi hutan. Hampir saja, buaya malah menggigit harimau. Sebenarnya, buaya itu hanya ingin merebut makanan harimau, tapi malah mengarahkan serangannya kepada harimau. Buaya juga pernah menyerang harimau dengan kibasan ekornya. Dan beberapa laporan mengatakan bahwa ada buaya yang bahkan berhasil mengalahkan harimau dan lalu memangsanya. Tapi harimau adalah raja hutan. Harimau bukanlah hewan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Ketika buaya harus berhadapan dengan harimau, mereka bahkan bisa turun level. Dari yang awalnya pesaing menjadi mangsa bagi harimau. Dan memang beberapa kali harimau berhasil mengalahkan buaya dan memangsa reptil besar itu. Ada beberapa interaksi di antara keduanya, dan harimau lebih dikdaya daripada buaya. Tak heran jika beberapa kali harimau sengaja memburu buaya. Jadi ada baiknya buaya tidak cari masalah dengan harimau, daripada mereka harus turun level jadi makanan harimau. Beberapa kali buaya memangsa singa, biasanya singa kecil. Sementara singa dewasa kadang masih bisa menyelamatkan diri ketika buaya menyerang. Singa sendiri bisa berenang, dan kemampuannya di dalam air bisa membantu singa bertahan dari serangan buaya. Buaya dengan sifatnya yang terlalu percaya diri kadang sengaja mendekati singa. Mereka coba mengusir singa atau mengambil makanan singa. Beberapa memang berhasil, tapi tak jarang buaya salah perhitungan, dan percobaannya malah berakhir buruk. Ada kalanya singa mengepung buaya, mengeroyoknya, menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Jika buaya bisa kabur ke dalam air, mereka sangat beruntung. Pasalnya jika sampai kalah, buaya akan jadi makanan singa. Faktanya, singa jadi salah satu pemangsa buaya. Beberapa kali, singa kedapatan tengah memburu buaya, entah yang kecil atau yang besar sekalipun. Singa punya tubuh besar, mereka kuat, senjatanya mematikan, bisa berenang, dan jangan lupa kalau singa punya pasukan. Untuk mengalahkan seekor buaya, rasanya bukan perkara sulit bagi pasukan singa. Seperti halnya harimau. Seharusnya buaya juga jaga jarak dan tidak cari masalah dengan para singa. Pada dasarnya, macan tutul takut jika harus menghadapi buaya. Pasalnya macan tutul tidak terlalu hebat dalam urusan berenang. Mereka sendiri beberapa kali diserang buaya. Bahkan ada kalanya macan tutul malah jadi makanan buaya. Tapi namanya juga macan tutul. Meski takut, tapi mereka tetap saja nekat. Beberapa kali macan tutul mengambil makanan buaya. Mereka juga kedapatan sedang makan bersama buaya. Dan ketika mendapati buaya kecil, macan tutul akan berusaha memangsanya. Ada momen di mana macan tutul berhasil memangsa buaya, tentu yang berukuran kecil. Tapi dari momen itu saja sudah membuktikan betapa macan tutul masih terlalu berbahaya bagi para buaya. Ada baiknya buaya tidak cari masalah dengan macan tutul. Karena meski ukurannya tidak terlalu besar, tapi mentalnya bahkan lebih besar untuk berhadapan dengan buaya. Ikan hiu kadang nyasar ke sungai. Beberapa jenis seperti hiu banteng memang bisa beradaptasi dengan air tawar. Tak heran jika ada buaya yang berhasil memangsa ikan hiu. Tahu lagi pula, buaya muara juga bisa hidup di sekitar pantai. Tentu potensi bertemu dengan hiu semakin besar. Sayangnya ikan hiu berbeda dengan jenis ikan lain. Mereka adalah sosok ikan pemangsa yang sangat berbahaya. Ada kalanya ikan hiu bertemu buaya, dan ternyata ikan hiu malah menyerang buaya. Serangan yang tidak terduga. Sejauh ini belum ada bukti di mana ikan hiu yang memakan buaya. Tapi beberapa kali serangan mereka terbukti merepotkan buaya.
Dan dengan kemampuan yang sudah teruji, potensi ikan hiu untuk mengalahkan buaya tentu tetap ada. Jadi, waspadalah buaya. Ada ikan pemangsa besar yang mengintaimu dari dalam air. Dari beberapa foto yang ada, sepertinya sudah menjelaskan bagaimana akibatnya jika buaya berani menyerang landak. Mulut penuh duri dan luka yang menyakitkan. Itu tidak sepadan dengan hasil yang didapat. Buaya memang berhasil memangsa landak, tapi seperti nasib macan tutul dan pemangsa lainnya. Buaya harus menghadapi ancaman terluka parah karena duri landak yang menancap di tubuhnya. Buaya besar bisa mengalahkan dan memangsa honey badger, tapi buaya kecil malah jadi sasaran honey badger. Hewan pemberani itu bisa saja mengalahkan buaya dengan serangan yang brutal. Ada baiknya buaya tidak meremehkan honey badger, karena hewan besar lainnya juga jaga jarak dengannya. Buaya pikir bisa menerkam babi hutan kecil, tapi induknya siap siaga. Ketika buaya mendekat, induk babi langsung menyerang dan menyebabkan buaya menyerah. Meski jadi salah satu mangsa buaya, ada kalanya babi hutan berani melawan balik. Mereka memang bukan hewan yang mudah dikalahkan, karena ada kalanya mereka berubah jadi sosok yang berbahaya. Diseruduk, diterbangkan, diinjak-injak. Seharusnya buaya sadar dan waspada jika bermasalah dengan kerbau. Hewan bertubuh besar itu punya kemampuan yang luar biasa. Meski buaya bisa memangsanya, tapi ada resiko berbahaya yang harus dihadapi. Dengan kekuatan yang bahkan bisa mengimbangi hewan besar lainnya, kerbau juga punya pasukan, membuatnya jadi sosok yang berbahaya. Ketika buaya salah pilih kerbau sasaran, mereka bisa saja menyesal. Buaya sering mengejutkan gajah ketika sedang minum atau menyeberangi perairan. Dari dalam air, buaya menyergap. Biasanya buaya mengincar belalai gajah. Beberapa gajah kecil berhasil dimangsa buaya. Tapi ketika gajah marah, buaya akan menghadapi ancaman mengerikan. Gajah yang marah akan menyerang balik. Mereka bisa saja menginjak buaya. Belum lagi tusukan dari gadingnya. Tentu itu bisa jadi jalan kekalahan dan kematian bagi buaya. Ada baiknya buaya tidak mengusik gajah. Udah untung, buaya bisa hidup di sekitar kudanil. Mereka juga dibiarkan melakukan kegiatan berburunya yang sebenarnya bertentangan dengan kudanil yang adalah herbivora. Keduanya masih bisa berdamai. Tapi ada kalanya buaya mencoba memaksakan diri mengincar kudanil kecil. Mereka juga beberapa kali memakan bangkai kudanil. Dan ketika kudanil sedang tidak bahagia, maka buaya bisa jadi dalam bahaya. Serangan kudanil membuat buaya tidak berdaya. Kudanil bisa saja membunuh buaya dengan mudah. Sementara buaya buru-buru melawan balik. Bisa selamat aja, udah untung. Zebra menjadi rekan wildebeest ketika mereka melakukan migrasi. Dan dalam perjalanan panjang itu, zebra harus melewati sungai. Sayangnya ada buaya di dalam sungai. Dan berkali-kali zebra jadi makanan bagi para buaya. Tapi zebra bukanlah hewan yang mudah dikalahkan. Di daratan, zebra berkali-kali melawan balik para pemangsanya. Serangan zebra berhasil membuatnya selamat. Mereka punya tendangan kungfu serta gigitan yang kuat. Buaya juga pernah merasakan betapa mengerikannya serangan balik dari zebra. Buaya ditendang serta digigit. Bisa kamu bayangkan buaya menyerah karena gigitan zebra, padahal gigitan buaya jauh lebih kuat. Hal itu menunjukkan betapa serangan balik dari zebra harus diwaspadai oleh buaya. Beberapa ular bisa dikalahkan dan jadi makanan buaya. Tapi ada kalanya buaya salah pilih lawan. Mereka tidak berdaya ketika terkunci oleh ular piton ataupun anaconda. Kedua ular besar itu memang jadi musuh alami buaya yang bisa saja memangsanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan ular besar berhasil memangsa buaya. Mereka membelitnya dengan kencang, menyebabkan buaya tidak berdaya. Lalu ketika buaya mati, ular memangsanya dalam kondisi utuh. Ada kasus di mana perut anaconda jebol karena menelan kaiman yang terlalu besar. Dari situ saja kita bisa tahu bahwa buaya besar juga bisa dikalahkan oleh ular. Babun sedang minum ketika tiba-tiba buaya menyerang. Seekor induk kehilangan anaknya. Buaya berhasil menangkap babun kecil, tapi induknya tidak terima dan lalu menyerang balik. Buaya terpaksa melepaskan mangsanya, ya meski babun kecil itu sudah mati. Sang induk kehilangan anaknya, tapi keberaniannya akan dikenang oleh buaya. Para buaya pasti akan berpikir ulang jika ingin menyerang babun. Ada pula buaya yang mengusik rombongan babun dan mendapat serangan balik. Buaya dikeroyok dan hampir saja celaka. Untungnya para babun menyudahi serangannya. Buaya tidak peduli dengan lawannya dan akan menyerang siapa saja yang bisa diserang. Sifatnya yang acuh itu pernah membuatnya celaka.
Buaya jenis aligator menyerang belut listrik. Hasilnya, ia harus merasakan bagaimana tersiksanya terkena serangan listrik bertegangan tinggi. Belut listrik merupakan salah satu hewan yang hampir tidak bisa dikalahkan karena serangan listrik mereka yang mampu membunuh siapa saja. Hewan yang satu ini memang luar biasa, jadi sebaiknya buaya tidak cari masalah dengannya. Jaguar adalah musuh alami dari kaiman, kerabat buaya di Amerika Selatan. Kaiman dan jenis buaya lain sebenarnya bisa saja memangsa jaguar. Tapi yang sering terjadi malah sebaliknya. Kaiman jadi makanan buaya. Jaguar adalah kucing besar dengan kemampuan berenang paling hebat. Tak heran jika jaguar bisa mengalahkan kaiman, bahkan ketika harus bertarung di dalam air sekalipun. Jaguar bukan lagi pesaing bagi kaiman. Jaguar bahkan bisa dianggap sebagai pemangsa yang membahayakan hidup kaiman. Seperti halnya jaguar, giant otter juga ditakuti oleh kaiman. Hewan pemangsa bertubuh sedang itu adalah sosok mengerikan. Jaguar saja takut jika harus melawan giant otter, apalagi kaiman yang levelnya di bawah jaguar. Ada momen di mana giant otter menyerang kaiman, bahkan ada bukti bukti yang menunjukkan giant otter tengah memakan kaiman. Heron atau kuntul merupakan salah satu burung pemangsa yang betah di dalam air. Beberapa kali mereka jadi mangsa buaya, tapi mereka juga jadi bahaya bagi buaya, khususnya buaya kecil. Beberapa kali heron berhasil menangkap buaya kecil dan lalu memangsanya. Tentu keberadaan burung pemangsa jadi masalah lain bagi buaya. Selain ancaman dari kadal monitor dan pemangsa lain yang mengincar telur dan buah hatinya yang masih kecil. Ketika buaya salah pilih lawan, maka mereka harus menghadapi ancaman paling mengerikan yang bisa saja membuatnya turun level dari pemangsa menjadi mangsa. Siapa lagi sosok yang berhasil mengalahkan buaya? Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar.